mahasiswa UT. Saya Arwin Dwika Putra ya, pengganti dari Bapak Henry Nofrison untuk TUEP 2 ya, menyampaikan untuk TUEP 2. Oke, untuk TUEP 2 ini kita akan membahas tentang tugas 1 dan juga tugas 2 nantinya ya. Oke, kepada yang hadir silakan untuk mengisi kehadiran dulu di e-learning ya. Karena di situ di setting hanya 20 menit untuk presensi. Silakan untuk buka e-learning dan lakukan presensi. Oke. Oke, apakah sudah dilakukan ini untuk presensinya? Oke, kalau sudah saya anggap sudah ya semuanya, walaupun belum ada yang respon. Di sini yang hadir baru 2 orang ya, Esa sama Sulastri ya. Oh, ini ada lagi yang mau join, sebentar saya accepted dulu. Oke, sekali lagi yang baru hadir silakan untuk mengisi presensinya di dalam e-learning ya. Karena dalam presensi atau absensi itu hanya di open selama 20 menit saja. Dari mulai jam 8. Oke. Nah, untuk tugas satunya kemarin sudah dibahas ya. Bagaimana cara melakukan melakukan pencarian ya, referensi yang akan kita gunakan dalam membentuk karya ilmiah gitu ya. Nah, beberapa kemarin yang sudah kami cek, saya dan Pak Henry Nofrison cek, itu masih banyak beberapa kesalahan ya. Yang pertama, kesalahan yang sangat fatal kalau menurut kami, apalagi kalau misalkan ini akan diterbitkan atau dipublikasikan ya, artikel ilmiahnya, itu adalah template-nya gitu ya, atau bentuk dari artikelnya itu sendiri gitu ya. Sebentar ya. Itu ya. Bunda di mana? Bunda di kamar Ayu. Kalau adik mau di sini ambil HP-nya. HP lagi di tas. Cabut aja dulu. Ya. Mungkin juga lah penuh sih. Tutup pintunya, tutup. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang saya coba share screen. Ya dia. Saya share screen ya untuk ininya, template-nya. Nah, di sini sudah dijelaskan kemarin bahwa harus mengikuti contoh artikel yaitu dari jurnal Sains dan Teknologi ya. Nah, jurnal Sains dan Teknologi. Jadi kita harus menyesuaikan dengan template yang sudah ada atau sudah diberikan oleh UT. Nah, cara untuk mengambilnya itu silakan masuk ke jurnalnya ya. Setelah masuk ke jurnalnya, di sini silakan seluruh mahasiswa untuk mengambil. Oke, kita geser dulu. Silakan untuk mengambil bentuk dari template-nya. Nah, di sini kan ada jurnal template Indonesian version gitu ya.
Oke. Silakan di-download untuk jurnal template-nya dan silakan dimasukkan judulnya, penulisnya it's okay lah, masih boleh kosong dulu. Setelah itu masukkan pendahuluannya seperti yang sudah dijelaskan kemarin, bagaimana cara membentuk sebuah pendahuluan gitu ya, untuk mencari ide-ide yang berdasarkan artikel-artikel terkait yang menggunakan publish or perish gitu ya. Nah, kemarin ada beberapa kesalahan juga. Yang kedua, mahasiswa tersebut mengambil screenshot, padahal komentarnya udah jelas ya. Komentarnya di situ adalah bagaimana memparafrase atau mengambil ide gitu ya, mengambil ide atau mengambil sebuah kutipan juga bisa gitu ya, untuk membuat sebuah pendahuluan gitu ya. Nah, untuk mencari ide-ide judulnya juga. Tapi malah yang dilakukan adalah screenshot gitu ya. Screenshot hasil dari publish or perish-nya. Seharusnya di situ kan untuk tugas 1 ya. Di tugas 1 itu sudah jelas bahwa disuruh membuat rangkuman gitu ya. Rangkuman dan tentukan rumusan permasalahannya apa gitu. Dan yang ketiga, kerangka tulisan ilmiah. Nah, kerangka tulisan ilmiah ini maksudnya adalah template-nya ini. Jadi kita harus sesuai dengan template yang sudah diberikan UT gitu ya. Nah, itu kemarin ada juga yang bertanya, bagaimana Pak, apakah judul dan juga isi dari artikel yang sudah dibuat apakah boleh diperbaiki, apakah masih boleh berganti di tugas 2? Ya gitu ya. Sampai dengan tugas yang terakhir nanti atau sampai dengan tugas final itu mungkin masih bisa berubah terus untuk judul dan ide-idenya gitu. Tapi untuk jadi catatan ya, kalau misalkan berubahnya terlalu signifikan ya kapan akan selesainya gitu ya. Jadi lebih baik perbaikannya tidak terlalu banyak gitu ya. Oke. Nah, itu yang pertama gitu ya. Nah, sekarang kita menyangkut kepada tugas yang kedua ya, tugas 2 ya. Nah, di sini kebetulan udah ada 3 orang ya, saya perhatikan di sini, dan memang belum kami cek karena saya lebih disarankan untuk mengisi to web dulu sama Pak Andri supaya untuk menjelaskan masalah tugas 1 gitu ya. Nah, di dalam tugas 2 ini di seluruh mahasiswa itu diinginkan untuk diminta untuk membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung yang mencantumkan sumber kutipan sesuai gaya selingkung UT yang terdapat pada panduan mata kuliah Karyal. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah kutipan. Oke. Untuk contoh sebuah kutipannya mungkin akan saya ambil dari tugas 1 yang sudah cukup baik ya, mengikuti gaya tulisan atau template tulisan yang sudah disediakan. Kita cek ya di sini untuk tugas 1-nya. Kalau nggak salah kemarin sudah mengikuti Pak Ade Saputra ya, kemarin sudah sesuai template-nya kalau nggak salah kami cek kemarin. Oke. Oh iya, ada juga pesan katanya kalau misalkan saya lupa tadi untuk menyampaikan, kalau misalkan ada yang sudah mahasiswa yang sudah mempunyai artikel yang sudah publish juga boleh untuk disampaikan ya melalui chat dan juga melalui upload ya yang ada. Oke, di sini kita cek submitted. Sebentar. Oh, kok nggak mau muncul dia. Oke. Ini untuk presensi apakah sudah semua? Boleh untuk ini komentar. Halo. Ya, Ibu Sulastri. Iya, Ibu Sulastri. Oh, presensinya salah klik, Bu.
ngisinya absen ya. Sebentar. Oke, bentar saya cek ya. Kita cari dulu yang Pak ini. Nah, ini Pak Ade. Oke, saya cek dulu. Tuh, aktivitas belajar. Ibu Sulastri, oh iya, pilihnya present ya, bukan absen ya. Ini sudah saya ganti Bu ya, jadi present. Oke, untuk Mbak Esa, Pak Ade Saputra ini belum presensi ya, silakan untuk dipresensi dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, nah di sini kita akan bahas ya punyanya Pak Ade ya. Kemarin yang sudah diperbaiki juga sama Pak Ade. Nah, di sini ya, ini yang contohnya ya. Nggak apa-apa ya Pak Ade ya, kita ambil untuk pembahasannya yang dari sisi Pak Ade sendiri. Kelihatan ya share screen-nya ya. Oke. Nah, di sini ya untuk seluruh mahasiswa ya, ini nanti akan videonya juga akan saya share kembali. Nah, di sini yang dimaksud dengan template itu artinya sudah mengikuti aturan yang diberikan pada contoh artikel yang sudah ada gitu ya. Nah, kita menggunakan artikel yang contoh artikel yang sudah kita gunakan pada template jurnal sains dan teknologi gitu ya. Nah, di sini yang pertama mungkin kemarin ada komentar ya, ada yang Pak Ade ya. Ntar saya cek dulu di tugas 1 komentarnya apa ya. Banyak ya. Nggak apa-apa Pak, namanya belajar Pak. Justru kalau kami yang sering nulis karya ilmiah, justru kalau misalkan banyak komentar malah kami seneng Pak. Jadi kita tahu, oh salahnya di mana gitu kan. Kalau kami ya biasanya gitu. Oke, kita cek ya mana yang Pak Ade tadi. Pak Ade Saputra, oke ini. Nah ini dia. Oke, di sini dijelaskan yang pertama judul masih terlalu umum untuk sebuah karya ilmiah, nantinya akan bertambah pada hasil plagiasi. Oke, kita cek ya Pak ya. Nah benar Pak, analisis efektivitas aplikasi e-jurnal untuk meningkatkan disiplin guru dalam pengisian jurnal mengajar. Nah kalau menurut saya ini yang menjadi pertanyaan yang pertama itu adalah apakah ini akan dibuat sebuah aplikasi baru ataukah aplikasinya sudah ada Pak? Pak Ade. Oke, kalau misalkan aplikasinya sudah ada, artinya di sini penggunaan efektivitas ini seharusnya nggak usah digunakan Pak, tetapi langsung saja analisis aplikasi e-jurnal ya pada disiplin guru ya, pada disiplin guru dalam pengisian jurnal mengajar. Nah, tapi harus ada di sini kan judul sebaiknya melibatkan sebuah metode penelitian atau metode analisis data. Nah, Bapak di sini kan menggunakan sebuah analisis sebuah aplikasi. Nah, Bapak harus mencari sebuah artikel ya yang menggunakan metodologi penelitian atau metode penelitian yang terkait dengan analisis sebuah aplikasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak juga boleh mencari metode pengukuran analisis. Jadi Bapak nantinya akan menganalisisnya ini menggunakan apa gitu, menganalisis aplikasi ini. Nggak mungkin kan kalau cuman menganalisis aplikasinya cuman sekedar melihat dari datanya, oh ibu ini rajin, oh ibu ini nggak rajin. Itu jatuhnya tuh menggunakan sebuah sistem tapi manual kan gitu. Nah seharusnya di sini kita kalau di dalam sebuah di dalam sistem informasi ataupun informatika kita sudah menggunakan sebuah metodologi di situ. Nah bisa boleh menggunakan
teknik kualitatif, kuantitatif, tetapi di dalamnya kan masih terdapat banyak metodologi atau metode-metode yang bisa digunakan seperti itu. Oke, di sini kita lihat contoh untuk jurnal yang jadi rujukan ya. Nah, di sini kan Bapak menggunakan jurnal-jurnal yang membuat sebuah sistem informasi semua, Pak. Seharusnya jurnal yang seperti ini bukan menjadi rujukan Bapak, karena Bapak di sini menganalisis sistem yang sudah ada seperti itu. Tapi siapa tahu di dalam sebuah sistem informasi yang mereka buat itu terdapat teknik untuk atau model atau metode-metode untuk mengukurnya. Kita coba cek ya Pak ya. Contoh yang ini. Oke, saya copy saja. Kita cek ya. Oh, filenya. Oke. Oke. Nah, ini ya. Kita cek bagian bawah biasanya untuk pengecekan apakah si sistem informasinya terdapat teknik untuk mengukurnya. Nah, tidak ada Pak, gitu ya. Nah, artinya apa? Jurnal ini tidak bisa digunakan oleh Bapak. Karena apa? Karena pada jurnal ini hanya membuat sebuah sistem informasi saja, dan sistem informasinya pun tidak diukur apakah sistem informasi ini bermanfaat, baik atau tidak. Nah, coba kita lihat hasil dari kesimpulannya. Dengan demikian diharapkan. Nah, ini kan dia sendiri masih mengharapkan. Artinya apa? Di sini sistem informasi ini sendiri belum dinilai bahwa penelitiannya itu berhasil atau tidak gitu. Hanya sekedar membuat, setelah dibuat ya sudah, belum diapa-apain gitu. Artinya apa? Si sistem informasinya ini ya memang belum dikerjakan sama sekali gitu. Jadi belum bisa dinilai dengan baik gitu. Nah, ini contoh-contoh artikel yang kalau menurut saya ya referensinya kurang bagus gitu ya. Oke, kita cari lagi yang kedua. Ada referensi yang digunakan. Aplikasi jurnal, oke. Nah, di sini juga dia menyimpulkan bahwa agenda jurnal guru sangat penting dan menunjang tugas-tugas guru. Yang menilai itu penting di mana gitu. Nilainya apa gitu. Tolak ukurnya apa? Kan di sini kan tidak dijelaskan. Tapi coba kita lihat ke bawah, siapa tahu ada teknik analisis yang mereka gunakan. Oh, ternyata juga tidak ada. Nah, ini juga oh ada, Pak. Nah, di sini dia menggunakan berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan perhitungan UAT. Nah, apa itu UAT? Kita cek. User Accepted Testing. Nah, ini Pak UAT. Artinya apa, Pak? Di sini UAT adalah tahapan dalam siklus pengujian sebuah software. Nah, Pak Ade Saputra boleh on mic ya supaya enak kita diskusinya. Oke. Nah, pada UAT di sini digunakan untuk siklus pengujian software. Nah, sekarang saya tanya tadi kan kepada Bapak bahwa aplikasi e-jurnalnya sudah ada ya, Pak ya? Nah, artinya Bapak tinggal menambahkan aja, Pak. Ini kalau saran saya. Saran saya adalah di sini Bapak tinggal nambahkan analisis aplikasi e-jurnal ya. Aplikasi e-jurnal dalam pengisian jurnal mengajar guru ya. Guru. Nah, menggunakan metode UAT. Nah, udah gini aja Pak judulnya, Pak. Gampang. Nah, gitu.
Oke, boleh. Mm-mm. Mm-mm. Manual. Ah, ya, oke. Mm-mm. 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 Ya. Nah, gini ya Pak ya, kalau misalkan yang Bapak ceritakan tadi itu adalah masalah objek Pak. Nah, kalau masalah objek itu biasanya kalau di dalam sebuah artikel ilmiah itu tidak bisa dimasukkan di dalam tidak bisa dimasukkan kategori untuk artikel ilmiah. Karena apa? Di dalam sebuah artikel ilmiah kita harus mencari sebuah analisis atau mencari sebuah jalan keluar bukan pada masalah objeknya, tetapi dengan masalah yang kita hadapi itu dapat menyelesaikan seluruh masalah yang ada pada objek lainnya gitu, Pak. Nah, contoh seperti ini ya, Pak ya. Bapak menggunakan UAT ini tadi gitu ya. Misalkan Bapak menggunakan user accepted testing. Nah, yang akan Bapak analisis menggunakan UAT itu adalah analisis aplikasi e-journal. Jadi, seluruh sekolah gitu ya. Seluruh sekolah yang menggunakan e-journal mau bentuknya seperti apapun, apabila dites menggunakan UAT nanti hasilnya seperti apa. Nah, dicontohkan di sini Bapak menggunakan e-journal pada sekolahnya Bapak. Seperti itu. Nah, itulah gunanya artikel ilmiah. Jadi kita akan menguji coba satu metode bagaimana sebuah metode tadi dapat menyelesaikan masalah gitu. Seperti itu. Jadi bukan masalah si objeknya gitu ya. Kalau misalkan kita bicara misalkan nih sistem informasi untuk e-jurnalnya belum ada. Terus kita bicara bahwa masalahnya bahwa kalau selama ini ya manual gitu kan. Ternyata ternyata kalau di manual banyak yang nggak ngumpul, banyak yang ini. Ya kalau mau disimpulkan bahwa bisa jadi si gurunya males gitu ya Pak ya. Artinya apa? Bukan bukan karena sistem gitu, bukan karena apa? Artinya dari perseorangannya gitu. Nah, jadi nggak bisa kita jadikan kategori kalau di dalam artikel ilmiah sistem informasi khususnya gitu. Nah, terus kalau bentar, Pak Erwin absen saya tadi error jadi saya ke klik absen. Oke, nanti dirubah ya Mbak Esa ya. Kita bahas ini dulu. Nah, sama yang Ibu Sulastri dan juga Mbak Esa mungkin. Nah, nanti lebih fokusnya gitu. Boleh nggak Pak kalau misalkan saya sama-sama menggunakan UAT tapi menggunakan sistem informasi yang lain? Boleh, nggak masalah gitu loh. Nah, nggak masalah. Karena apa? Di sini UAT itu digunakan untuk pengujian software. Di sini udah jelas, gitu kan. Seluruh software, seluruh aplikasi itu bisa digunakan. Nah, tinggal lagi nanti Pak Ade khususnya itu tinggal melihat validasi kebutuhan usernya seperti apa, mengidentifikasi errornya apa saja, gitu. Nah, jadi nanti akan dikolaborasikan di situ. Setelah itu mengurangi resiko biayanya seperti apa, meningkatkan kepuasan usernya seperti apa, melindungi reputasinya juga seperti apa, gitu kan. Nah, inilah variabel-variabel yang harus kita gunakan di dalam UAT sendiri, gitu ya. Nah, dan selanjutnya dari sisi UAT sendiri mungkin nanti Pak Ade boleh membacanya ya Pak Ade ya di sini. Oke. Boleh Pak kalau misalkan Pak ternyata UAT terlalu sulit.
mau pakai metode lain, boleh silakan, nggak masalah, tinggal dicari referensinya gitu. Nggak usah terpaku dengan satu metode. Mentang-mentang Pak Erwin bilang, ini kan Pak asistennya Pak Handri nih mau katanya pakai UAT, wajib pakai UAT, nggak harus gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ya Pak Ade dan juga Ibu Sulastri dan Mbak Esa. Seperti itu yang dimaksudkan dengan metode penelitian ataupun metode pengukuran gitu ya. Misalkan saya kan metode pengukurannya nggak sudah ada, tapi saya maunya pakai metodologi penelitian saja. Misalkan menggunakan metode penelitian SARS misalnya. Boleh. Apa itu SARS? Silakan dicari, coba dulu dicari menggunakan artikel atau membaca artikel-artikel ilmiah yang terkait gitu ya. Nah, ini bagus Pak Ade ya, yang untuk bisa dijadikan rujukan Bapak gitu ya. Tetapi mungkin di sini kita tidak perlu memasukkan studi kasus kalau menurut saya. Karena nanti apabila menggunakan studi kasus pada saat artikel ilmiahnya dipublikasikan, ini biasanya terkena plagiasi, apalagi nanti artikel ilmiahnya akan ada sistem plagiasi ya di learning gitu. Jadi lebih baik studi kasus dihilangkan saja. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang untuk pembahasan pada tugas 1 ya. Oke, sebentar saya cek dulu kehadirannya Mbak Esa, katanya error tadi. Oke, kita ganti present. Oke ya. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya oh iya, ini ada pengumuman ya, yang jangan lupa ya, hari Jumat besok ada pemeliharaan katanya. Oke, selanjutnya kita pindah ke tugas yang kedua gitu ya. Nah, untuk tugas yang kedua, kebetulan ini ada Ibu Esa dan Ibu Sulastri ya. Ini gimana untuk tugas satunya, mau dikupas atau enggak nih? Ibu Sulastri sama Ibu Esa. Halo, gimana responnya? Kalau mau dikupas, kita kupas tugasnya seperti Pak Ade tadi. Oke. Ibu Esa dulu ya. Iya, sama-sama. Ya, Ibu Sulastri boleh silakan. Oke, bentar, saya cari dulu yang Ibu Esa dulu ya. Baru kita lanjut. Oke. Nah, ini Bu Esa ya jelas pasti komentarnya yang pertama itu pasti masalah template ya, karena templatenya belum sesuai, kan sudah dibilang harus mengikuti template yang pada tugas ya Ibu Esa ya. Silakan diperbaiki ya. Judul cukup menarik, tetapi sebaiknya ditambahkan metode penelitian dan metode penyelesaian masalah. Masalah penelitian masih hanya berfokus pada objek penelitian saja. Oke. Masih dengan komentar yang sama, tetapi judul sudah sangat baik dan oke. Kalau untuk judul udah oke ya di sini untuk revisi keduanya. Oke, artinya Ibu Esa lagi tinggal fokus kepada masalah penelitiannya saja. Oke, kita cek ya. Oh, ini yang jelas template-nya diganti ya Bu ya nanti ya. Oke, kita masuk ke sini. Latar belakang masalah, Biro Teknik Listrik masih mengelola data secara manual. Oke, bentar. Oke. Ya, masalahnya di sini Ibu menyatakan bahwa sistem yang mampu menyaring informasi dari jumlah data yang besar itu masih secara manual, menyebabkan adanya kesulitan terhadap analisis permintaan pelanggan, keterlambatan penjadwalan. Oke, Ibu mungkin harus pahami dulu ya Bu ya, di sini algoritma C4.5 itu apa gunanya gitu ya.
Karena apa? Algoritma C4.5 ini merupakan algoritma untuk pemecahan sebuah keputusan, gitu ya. Nah, kita cari ya. Nah, salah satu metode data mining untuk memprediksi, gitu ya. Jadi memprediksi menggunakan sebuah pohon keputusan. Nah, itu yang ada pada C4.5 gitu ya. Kita lihat contoh di gambar ada nggak ya? Nah, seperti ini Bu nantinya hasilnya. Wah, kecil lagi ya. Oke, kita geser. Nah, ini Bu. Nah, nanti akan merujuk pada sebuah sistem pendukung keputusan. Jadi, pada judul Ibu Esa di sini bukan untuk manajemen sebuah data. Nah, tetapi kalau misalkan ingin menggunakan C4.5 artinya apa? Lebih kepada layak atau tidaknya pelanggan pasang baru tersebut dilakukan oleh Biro Teknik Listrik ini. Nah, atau boleh menggunakan di sini penjadwalan gitu ya. Penjadwalan untuk penentuan penjadwalan ya, memprediksi penjadwalan teknis atau alokasi sumber daya. Ini boleh digunakan Ibu. Nah, ini yang menjadi titik tumpunya Ibu gitu ya. Bukan memanage sebuah data. Kalau memanage sebuah data itu bukan data mining. Data mining itu adalah pohon keputusan yang belajar dari data-data sebelumnya gitu. Makanya kemarin saya contohkan itu seperti perkreditan gitu ya. Seperti perkreditan, bagaimana seseorang itu dinyatakan layak mendapatkan kredit dari perusahaan saya ya berdasarkan latar belakang yang ada yang nasabah berikan kepada saya. Nah, seperti itu. Nah, itulah data mining. Jadi kita akan menggali sebuah data gitu ya. Nah, jadi pahami dulu menurut saya konsep dari C4.5 itu sendiri gitu ya. Baru digunakan Ibu. Kalau judulnya udah bagus, tinggal lagi masalah penelitiannya saja gitu. Oke, selanjutnya kita cek yang Ibu bentar, Ibu Esa ada pertanyaan dari sini? Oke. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya di sini Ibu Sulastri, kita cek. Ya. Ya masih toh Bu. Kan sudah saya bilang tadi Bu. Sampai ke pertemuan terakhir itu masih boleh Bu. uh, oh gitu, diketik di mana Bu? Di komen aja ya. Iya, oke. Oke, boleh Bu. Di pesan aja Bu, boleh. Biar nanti kita bahas. Oke, sambil menunggu Ibu Sulastri, boleh ya saya lanjut ke tugas 2 dulu ya sebentar ya, supaya videonya nggak terlalu lama karena kemarin terlalu lama malah nggak bisa di-upload. Agak susah kemarin. Oke, di sini saya jelaskan dulu ya untuk tugas 2. Di sini kita disuruh untuk membuat sebuah kutipan. Nah, di sini saya contohkan kembali punyanya Ibu. Ntar jangan yang Ibu Esa deh, karena Ibu Esanya belum paham nih. Kita ambil yang Pak Ade aja deh. Oke ya, yang Pak Ade tadi. Nah, ini ada jurnal yang dia gunakan. Nah, Pak Ade kita contohkan ya di sini bahwa si Riri Anjeli ya itu menuliskan bahwa di sini latar belakang masalah guru merupakan sosok yang begitu dihormati karena memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mencapai kemampuan optimalnya. Nah, yang dimaksud dengan kutipan secara langsung ya, itu kita tinggal copy paste gitu ya. Kita copy
copy paste. Nah, contoh saya letakkan di dalam sini. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Ade ya. Juga sama. Nah, sorry. Nah, gitu ya. Ini kita lakukan secara copy paste. Nah, itu yang kutipan secara langsung. Tetapi ingat, di dalam kutipan secara langsung kita harus menggunakan tanda kutip. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa kita mengutipnya secara langsung. Jadi bukan parafrase atau mengambil kata inti ya, mengambil kalimat inti dari kalimat yang sudah dibentuk oleh artikel orang lain. Nah, gitu. Kalau menggunakan kutipan secara langsung ini ada syaratnya. Syaratnya yaitu yang pertama, pada kutipan langsung ini hanya boleh dalam satu artikel ilmiah itu hanya boleh 2 kutipan langsung, nggak boleh lebih. Apabila lebih dari 2, maka dia akan dianggap plagiasi, gitu ya. Nah, bagaimana supaya dianggap tidak plagiasi? Maka kita menggunakan kutipan secara tidak langsung. Nah, kalau di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya adalah Mendeley. Boleh nanti Bapak Ibu silakan ya untuk menginstal Mendeley ya. Nah, di sini. Nah, wah Pak itu udah ada, kita contohkan ya di sini. Nanti kalau misalkan udah diinstal jangan lupa itu untuk dikoneksikan ke MS Word-nya. Nah, di sini ada MS Word plugin gitu ya. Di dalam tools ada MS Word plugin, nanti diinstal saja dan nantinya pada Office Word dia akan seperti ini. Terdapat reference ya. Nah, di dalam reference-nya ada insert or edit citation. Nah, ya ini ada logo Mendeley-nya. Nah, jadi kita untuk membuat daftar pustaka juga lebih enak di sini. Gitu ya. Nah, kemarin saya udah ajarkan untuk menggunakan publish or perish gitu ya. Nah, pada publish or perish itu biasanya nanti dapat kita simpan filenya. Contoh, bentar, saya buka publish or perish-nya dulu. Nah, contoh di sini saya menggunakan metode Scrum. Nah, ini ya. Nah, ini terdapat beberapa artikel ya. Di sini saya bisa save result, simpan menggunakan bibtex pada publish or perish. Nah, saya simpan ya, namanya terserah bebas. Setelah itu publish or perish-nya saya close. Nah, pada Mendeley ini tinggal kita import bibtex, cari tempat penyimpanannya. Nah, seluruh artikel yang kita cari di publish or perish itu akan masuk ke dalam sini. Gitu. Itu secara otomatis nantinya. Nah, selanjutnya bagaimana cara parafrase yang saya bilang tadi? Oke, cara parafrase adalah kita harus mencari kalimat intinya ya. Mencari inti dari kalimatnya, sorry. Nah, inti dari kalimat ini adalah latar belakang masalah. Guru merupakan sosok yang begitu dihormati karena memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Artinya apa? Di sini kita bisa membuat sebuah kalimat sendiri gitu ya. Yang disebut dengan parafrase itu adalah bagaimana caranya kita mengambil kalimat orang itu diubah menjadi kalimat kita sendiri. Itu yang disebut dengan parafrase. Saya contohkan di sini. Kita mengambil guru merupakan sosok yang begitu dihormati karena memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Boleh kita tuliskan seperti ini. Keberhasilan dalam belajar mengajar di sekolah tidak terlepas dari peran ataupun sosok seorang guru, di mana guru merupakan sosok yang sangat dihormati dan mempunyai dan memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan murid dan sekolah. Nah, ini sebenarnya maksudnya kan sama.
Maksudnya adalah bagaimana sosok seorang guru itu memberikan seorang guru itu adalah seseorang yang dihormati dan mempunyai sumbangan yang cukup besar dalam keberhasilan sebuah pembelajaran, seperti itu. Nah, di sini saya sudah melakukan parafrase. Nah, inilah yang disebut dengan kutipan secara tidak langsung. Nah, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan kata-kata ini tadi, jurnal yang ini tadi saya sematkan ke dalam artikel saya seperti ini menjadi Hamid 2017. Nah, kita lihat dulu dari template-nya. Template-nya menggunakan apa? Tipenya gitu. Oke, biasanya di sini sudah diterakan di dalam situsnya ya. Sebentar kita cek dulu. Oke, kita cek template aslinya dulu ya. Dia menggunakan formatnya apa? Format di dalam citasinya. Oke, jurnal template kita buka. Oke, di sini biasanya ada penjelasan. Sebentar kita cari. Oke. Nama keluarga dan tahun. Nggak ada style ya. Oke, biasanya kalau misalkan menggunakan nama keluarga dan tahun ini adalah APA ya formatnya. Nah, di dalam Mendeley yang di dalam Microsoft Office Word yang sudah diinstal Mendeley itu biasanya ada APA. Nah, di sini APA American Psychology Association. Nah, ambil yang versi terbaru ya, kita ambil. Nah, kita tinggal memanggilnya saja. Oh, sebentar. Kenapa nih? Sebentar. Wah, kok error. Oke, kita close saja dulu. Oke, kita contohkan lagi di sini ya. Oke, anggap saja ini adalah kutipan secara tidak langsung yang saya buat tadi ya. Nah, misalkan ini kutipannya. Selanjutnya kita ambil dari reference. Setelah itu stylenya kita ganti APA. Oh, tidak mau dia. Sebentar, pakai yang ini aja deh. Nah, ini juga sama-sama APA ya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita insert or edit citation. Nah, kita ambil saja contohkan Az-Zahra ini ya. Penulisnya itu. Kita anggap saja. Tinggal insert, setelah itu kita ketikkan Az-Zahra. Nah, di sini ada autornya Az-Zahra. Kita klik dan kita oke kan. Oh, masih problem juga deh. Bentar. Ini kayaknya Word saya error nih. Oh, ini juga error ya. Sebentar. Wah, ini kenapa nih Mendeley-nya? Oke. Az-Zahra. Oh, error nih. Oke, kita coba kita pakai IEEE aja ya. Oh iya, error juga. Bentar. Ayah, PR.
ini minta diupdate. Oke, sebentar. Saya buka Word baru. Oke, ini oke maaf ya, ini kebetulan Mendeley saya error nih, kayaknya dia minta update. Oke, intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh dicoba menggunakan Mendeley sendiri. Silakan untuk install Mendeley desktop. Mungkin akan saya bahas di web 3 saja bagaimana cara mengulangi. Nanti akan saya ulangi pada saat di web 3 saja ya. Nah, ini intinya nanti tinggal dipilih stylenya ya. Setelah itu tinggal insert or edit citation. Dicarilah nama penulisnya ataupun judulnya boleh gitu ya. Setelah itu klik OK. Nanti di sini biasanya akan muncul langsung ya. Muncul yaitu adalah nama belakang penulis, koma tahunnya. Nah, seperti itu. Nah, pada saat daftar pustaka, Bapak Ibu tinggal klik insert bibliografi. Nah, pada saat diklik ini, nanti semua bibliografinya atau semua daftar pustaka yang kita gunakan itu akan muncul semua di sini secara otomatis dan diupdate. Gitu. Ya, itu untuk cara menggunakan Mendeley dan pada Microsoft Office Word. Mungkin minggu depan akan saya ulangi lagi cara penggunaannya karena di sini kebetulan Mendeley saya kayaknya lagi error karena dia minta update. Oke, itu untuk tugas 2-nya ya. Jadi lebih saya sarankan itu menggunakan parafrase gitu ya. Parafrase dari sebuah jurnal. Nah, untuk tugas 2 di sini juga diminta menggunakan kutipan sebuah buku. Kalau kami sarankan itu sebaiknya untuk artikel ilmiah ya atau karya ilmiah lebih baik Bapak Ibu menggunakan jurnal saja gitu ya. Kami sarankan menggunakan jurnal karena kalau menggunakan jurnal nanti kita akan lebih mudah dalam membuat parafrasenya dan juga mencari artikel-artikel terkait dengan judul yang kita ambil seperti itu. Oke, sekarang kita cek judul dari Ibu ini ya, Ibu Sulastri ya. Analisis pengaruh penerapan absensi elektronik terhadap kedisiplinan pegawai. Nah, sama ini Bu ya. Sama untuk Ibu Sulastri ya. Ini sama seperti Pak Ade tadi. Kalau misalkan penerapan absensi elektroniknya ini maksudnya gimana? Apakah bentuk sistem informasi atau seperti apa Ibu? Boleh dikomen Ibu? Ya. Iya, maksudnya bentuknya sistem informasi atau kamu menggunakan sidik jari atau seperti apa? Oh, rekam wajah. Oke, kalau misalkan rekam wajah, data yang bisa Ibu gunakan itu seperti apa nantinya Bu bentuknya? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, yang akan Ibu analisis apanya? Gitu. Mm-mm. Mm-mm.
terhadap tunjangan kinerja ya Bu ya. Oh gitu. Kalau misalkan kayak gitu, Ibu artinya Ibu bisa menggali data presensi gitu ya. Nah, dengan Ibu bisa menggali data presensi, apakah orang ini layak atau tidak. Nah, Ibu artinya bisa menggunakan metode probabilitas. Artinya Ibu menggunakan data mining seperti Ibu Esa gitu. Bisa. Jadi nanti menggunakan teknik analisis seperti yang Ibu Esa lakukan, yaitu menganalisis data atau menggali data ya, apakah seseorang tadi layak diberikan tunjangan kinerja atau tidak, atau dibayarkan tunjangan kinerjanya atau tidak, seperti itu. Nah, kalau memang itu datanya bisa dapat gitu. Nah, apa namanya itu di dalam penambangan data, di dalam data mining itu kesulitannya kita sebenarnya dari sisi berdata, Bapak Ibu. Nah, datanya itu apa? Datanya kita harus mempunyai kelas atau pengelompokan yang cocok. Apa yang akan kita bandingkan? Misalkan kehadiran tadi apa yang akan kita bandingkan? Apakah waktunya, ataukah waktu pulang, ataukah waktu datang, ataukah memang dia standby, ataukah seperti apa? Nah, itu data-data itu yang harus kita analisis terlebih dahulu. Mungkin Ibu Sulastri lebih banyak sama seperti Ibu Esa, itu lebih banyak membaca lagi tentang penambangan data atau data mining gitu. Nah, untuk metodenya sendiri banyak. C4.5 yang digunakan Ibu Esa boleh, menggunakan naive Bayes juga boleh, seperti itu. Dan artikel-artikel yang terkait mungkin Ibu Sulastri boleh mencari tentang data mining yang berhubungan dengan prediksi kehadiran atau prediksi penerima tunjangan atau lain sebagainya gitu. Begitu ya Bu Sulastri ya. Oke. Nah, ini udah mau jam 9 ya. 5 menit lagi kemungkinan udah off untuk ininya, untuk Google Meet-nya ya. Ini udah ada peringatan juga di sini. Oke. Nah, di sini jadi saya simpulkan untuk tugas 2 silakan Bapak Ibu menggunakan Mendeley yang saya berikan tadi, yang saya contohkan walaupun masih ada sedikit error. Nanti kita akan bahas di pertemuan web ketiga bagaimana cara akan saya contohkan gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ataupun yang mahasiswa UT yang belum hadir menonton video ini bisa menggunakan aplikasi Mendeley tersebut gitu. Karena tutorialnya di YouTube juga banyak kok bagaimana caranya. Oke, kalau begitu saya cukupkan untuk web 2 ini karena keterbatasan waktu kita. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan boleh silakan untuk di chat menggunakan e-learning ya. Karena di situ nantinya akan untuk seluruh semua mahasiswa UT silakan untuk chat menggunakan e-learning karena di situ terrecord semua percakapan kita, atau boleh menggunakan forum diskusinya. Silakan untuk menggunakan forum diskusi dari setiap pertemuannya. Oke, saya tutup untuk pertemuan web kedua ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya.